dia pakai SNI, dia ada SNI-nya, ada di SNI 3554 2015. Kebetulan ini ada bisa di download sih kalau di Google. Tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti harus berbayar di perpustakaan di kan ada DP website, bisa semua prosedur bisa tolong ambil dari situ. Ini kayaknya cuma cari saja SNI. Kalau yang saya salah satunya ada sulfat di sini. Salah satunya ada sulfat. Sebenarnya banyak parameter yang di situ. Untuk air minum banyak parameter yang kita cuma ambil. Ini kan cuma pemeriksaan untuk sulfat. Khusus untuk air minum. Bagaimana dengan ketika orang mau periksa air di luar air minum? Apakah bisa pakai ini? Ya, tidak bisa. Orang harus ada acuannya SNI yang lain. Kalau kita ambil, dia ada SNI-nya di 2009. Nanti coba sebentar kita coba cari DP SNI. Tapi dia pakai SNI yang 2009. Perbedaannya antara 2015 untuk air minum sama air di luar air minum, misalnya air bersih atau air badan air, biasanya air badan air ada juga yang nggak minta juga. Tapi kalau misalnya orang mau menguji, orang pastikan dulu air yang orang mau uji air apa. Oh, kalau air minum berarti orang harus pakai, ditanya standar prosedurnya yang mana? Kamu pakai yang ini. Jadi 3554. Ketika datang air badan air atau air bersih, jangan pakai ini, walaupun prinsipnya sama. Cuma di sini yang membedakan yang pertama, kalau range kerjanya, kalau air minum berarti range kerjanya agak lebih kecil. Kalau di sini dibilang 0 sampai 40 ppm atau miligram per liter. Kalau di air bersih dia sampai 0 sampai 70. Cuma itu sih yang membedakan antara untuk regen-regennya yang dipakai atau semua prosesnya sama. Jadi bisa dilihat dulu, kalau bisa difoto. Nanti tinggal tulis di SNI-nya. Nanti bisa dikirim ke prinsip kerjanya kita harus pakai panjang gelombang 420. Jadi untuk pemilihan spektrofotometer juga harus diperhatikan. Jangan sampai orang beli spektrofotometer, kebetulan ini spektrofotometer yang UV vis. UV maksudnya panjang gelombang yang UV itu di bawah 300-an. Kalau visible itu di atas 400. Jadi kalau mau beli alat, jangan sampai cuma pesan yang visible. Nanti panjang gelombang di bawah 300-an itu sangat terbaca. Ada yang kalau di sini sih, kalau di udara parameter oksidan itu di bawah. Cuma kebetulan saja, kalaupun ada spektrofotometer yang panjang gelombang visible di atas 400-an, bisa bekerja dengan sulfat ini. Jadi kalaupun memang mau kerja sebentar, ya pastikan alatnya mampu baca di panjang gelombang yang tersedia. Jadi bukan sebatas orang pesan, tolong pesan spektrofotometer, tapi orang nggak tahu apakah spektrofotometer itu ada range pengerjaannya, ada UV atau visible atau UV vis. Kalau seperti yang ini UV vis, panjang gelombangnya sampai dari 200-an sampai 900-an kan UV vis. Itu kalau kimia tahu sih sebenarnya. 420 itu masuk panjangan gelombang visible. Jadi alat ini mampu untuk membacanya. Kemudian pengaduk magnet yang dilengkapi dengan pengaturan putar yang tetap. Ini adalah hot plate. Nanti di situ ada stirrer, magnetin stirrer. Nanti ada larutan yang tolong kasih masuk dalam.
dia akan berputar. Jadi ini alat yang orang pakai, entah mungkin modelnya seperti apa, yang penting prinsip kerjanya ya untuk mengaduk. Kan pembuatan larutan standar, dimana orang harus pakai pipet 5 mili, 10 mili, 20 mili, 25 sama 50. Nah, nanti perhatikan untuk pipet ukur ini jangan sampai juga salah beli. Jadi pipet itu ada 2 macam. Jadi ini pipet ukur. Kalau disarankan untuk membuat standar, mesti ambil pipet volume, bukan pipet ukur. Kalau mau bikin larutan standar kan, karena larutan standar itu ya namanya kan larutan standar. Kalau mau bikin beberapa labu dengan ukuran, jadi kamu mesti pakai labu pipet volume. Pipet volume itu yang begini. Cuma perlu diperhatikan. Jadi ini ada pipet, ini kan dua pipet. Nah ini ada pipet volume. Jadi ini memang kuantitasnya untuk pengukuran volume 5 mili. Oh, ada memang cuma volume 5 mili. Bagiannya seperti ini pipet ukur. Volumenya 5 mili, tapi kan ada batasnya 4. Jadi bisa orang gunakan 2 mili, 3 mili. Tapi kalau membuat standar, bagusnya pakai pipet volume. Jadi sediakan kalau di sini minta ketika kamu bikin standar untuk sesuai diminta, nanti ada deretnya. Kalau kita deretnya di sini ada 5, 10, 20, 30, 40, 50. Nanti DP berapa mili ya. Kebetulan kita pakainya yang ini karena kita bikin standarnya 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tergantung orang juga tuh membuat deretnya. Jadi itu, jadi jangan lupa juga di sini ditaruh terkalibrasi. Jadi pastikan juga pipet ini dikalibrasi. Kalau sama orang sini ada keterwakilan juga sih, tak perlu dengan semua. Jadi kalau misalnya ketika orang beli pipet 12 biji, bisa satu paku itu keterwakilan saja, satu saja. Mewakili apa kan masih baru. Terus untuk jangka waktu kalibrasi kalau pipet begini biasanya bisa sampai 5 tahun. Dia mau kalibrasi, nggak perlu kalibrasi tiap tahun. Nanti 5 tahun baru kalibrasi. Jadi untuk pipet seperti pipet volume ini nggak perlu. Kalaupun memang tetap ada ketersediaan anggarannya, boleh juga semua. Cuma kan lumayan mahal DP biaya kalibrasi untuk rumah. Jadi pilihannya ada satu, kalau misalnya orang beli satu lusin atau 10 biji, satu saja yang selama kalibrasi. Nanti tahun depannya kalau ada anggaran boleh juga ya yang lain. Yang penting ada keterwakilannya juga yang orang bisa kalibrasi dengan tipe yang sama. Kita kan bilang satu jenis lah. Ketika orang beli 12 biji, pasti mereknya sama, volumenya juga sama. Orang coba kalibrasi. Kemudian ada labu ukur. Jadi labu ukur di sini kan ini labu ukur. Ini volumenya 1000. Nanti ada yang 200, ada yang 250, ada yang 100, ada 50. Jadi bermacam-macam untuk labu ukur, tergantung orang pemakaian. Kalau di sini dia bilang 200, 1000. Sebenarnya ini 200.000 ini tergantung dengan nanti sebentar orang sebenarnya yang paling banyak digunakan yang mana. Labu Erlenmeyer. Nah, labu Erlenmeyer itu yang ini labu Erlenmeyer. Jadi kalau misalnya hari-hari dilihat, jangan sampai salah menentukan mana tuh labu ukur, mana tuh Erlenmeyer gelas ukur. Nah, nanti gelas ukur ini for orang mau ukur sampel kan, karena kalau misalnya
sulfat ini satu sampel orang menggunakan 100 mili. Itu untuk pengerjaan satu kali kerja. Dimungkinkan bisa dua kali kerja, maksudnya 2 kali pengulangan. Jadi sebenarnya ada jaminan mutunya. Nanti sebentar bagaimana ada proses jaminan mutu. Apakah hasil yang sudah orang kerjakan pertama itu sudah yakin DP kebenarannya, ada DP jaminan mutu. Orang pastikan di dalam satu batch itu 5-10%. Jadi kalau satu batch itu 10 sampel, orang harus ambil 5% atau 10%. Jadi kalau 10% dari 10 sampel satu kan, jadi setidaknya satu batch 10 sampel, minimal satu sampel yang orang harus pengerjaan. Artinya di sini orang mesti duplo, pengerjaan ulang. Jadi ketika orang kerja satu sampel, ada mungkin ada 10 sampel, satu kali pembacaan semuanya, sudah ada hasilnya. Orang harus melakukan pengujian lagi. Satu batch itu minimal satu yang orang harus kerjakan lagi dengan sesuai dengan prosedur. Ambil ulang sampel, orang baca ulang. Nanti ketika orang baca ada rumusnya. Rumusnya itu jangan sampai dia perbedaan jangan sampai lebih besar dari 10%. Jadi ada nilainya. Nanti sebentar orang mau kerja juga. Kalau misalnya perbedaan, orang berarti harus melakukan pengujian lagi. Berarti nilai yang pertama, yang orang kerjakan pertama berarti belum valid. Artinya itu orang mau, ini kan aslinya jaminan mutunya orang laboratorium. Orang pastikan bahwa sampel yang orang baca pertama itu mesti sama atau mendekati dengan sampel yang orang baca kedua. Kalau misalnya orang baca pertama misalnya 10 bpm, kok baca kedua 20 bpm, ya itu salah itu dari bacaan yang pertama. Itu nanti besaran yang ada presentasinya sebentar hitung. Kalau presentasinya kurang dari, kalau di AS kalau tidak salah 15%. Kalau di sini yang paling tidak jangan sampai kurang dari 15%. DP perbedaan. Kalau bahasa labnya presisi. Jadi presisi itu keterulangan pembacaan Oke, yang kedua tadi baru alat. Yang kedua ada reagennya. Ya, kalau misalnya orang membaca kit, pasti kalau kit kan itu seperti yang kemarin sudah disampaikan, ada beberapa reagen yang sudah jadi satu, tinggal orang tentukan 1 tetes, 2 tetes lah atau bagaimana, kasih di sampel. Kalau ada perbedaan warna itu kan kit, jadi pembacaan cepat. Ada perbedaan warna, itu hasilnya positif atau so tinggi atau lewat mutu. Kalau ada nilai-nilainya, itu udah nilai. Kalau di term kerja sekarang kan bukan yang kit, jadi ada reagennya yang harus tolong sediakan. Nanti bisa dibaca, ada beberapa regen di situ. Ada larutan larutan buffer A dan larutan buffer B. Saat mana orang mau pakai larutan buffer A, jadi karena kita waktunya juga cuma terbatas, lab itu kita sudah membuat dan kebetulan masih ada sisa. Kebetulan sampelnya di sini yang orang mau baca cuma 3. Itu juga air bersih 2, air minum 1. Jadi ya kita 1 kali baca, kan dari prosesnya sama. Larutan buffer A ini kita sudah buat, prosesnya sama seperti ini. Jadi kita tinggal larutkan 30 gram magnesium klorida 6 H2O. Baru ini kan kita selalu lewati saja ya, karena kita selalu bikin ada sisanya dari yang sebelumnya. Kalau kita mau bikin ini juga agak boros juga karena masih ada. Jadi yang penting tahu saja Jadi larutan buffer A ini kita sudah bikin dari
Tadi ada prosesnya. Kemudian larutan buffer B. Larutan buffer B juga masih ada. Ini larutan buffer B. Bedanya ini larutan A dengan B ini. Larutan B ini ada penambahan natrium sulfat. Jadi di sini sebenarnya ada tambah sulfat. Kenapa ada tambahkan sulfat? Karena kalau di proses pengerjaannya, torang kerja pertama dengan buffer A. Torang kerja dengan buffer A. Kalau nilai pembacaan di spektro di bawah 10 ppm, sesuai dengan yang di instruksi kerja, di bawah 10 ppm, torang lanjutkan dengan pembacaan dengan buffer B. Kalau nilai kurang dari 10, karena memang soalnya di bawah. Nanti kan di sini ada sulfat. Sulfat ini yang ada nilai dia. Nanti sebentar akan mau dapat tahu kegunaannya ini. Kemudian ada larutan baku sulfat 100 mili. Ini bisa orang bikin sendiri. Ada larutannya, tapi dijual orang lebih simpel, jual saja. Ada yang dijual punya larutan standar. Jadi ada punya larutan standar. Ini sulfat, larutan standarnya 1000 ppm. Kalau orang mau bikin ini boleh. Cuma kan sering kalau orang mau bikin juga kaget salah penimbangan, DP volumenya tidak pas, DP ketertelusuran 100 ppm agak diragukan. Karena orang sendiri yang bikin DP larutan. Kaget so mungkin DP volume berlebih atau timbangan saja orang timbang ada terlebih, itu pengaruh. Kalau misalnya sudah dijual begini, ada ketertelusuran, orang punya sertifikat, ini dijual juga DP sertifikat, ada CRM-nya. Ini standar sulfat. Jadi di Salantar juga, di AS juga punya standar. Jadi orang harus punya standar 1000 ppm. Inilah yang nanti orang bikin DP lautan kerjanya sebentar. Ini lautan bakunya 1000 ppm. Nanti sekarang orang masuk di cara kerja. Oke, nanti cara kerjanya cara kerja pembacaan sulfat Kang Pak pada air minum. Sebaiknya kalau mau pasang alat instrumen, kalau seperti spektrofotometer, sebaiknya minimal 1 jam. Ini pagi-pagi kita langsung pasang. Tulis, jadi pas sampai tadi setengah 8 lewat, kita langsung pasang supaya takutnya kita kejar, kita langsung pasang pagi-pagi. Menyala Jo. Nyalakan, baru ukuran kertas sesuaikan dengan kertas yang ada. Install bahasanya kan masih baru toh, ini sotahukum. Sotahukum. Jadi ketika orang beli spektrofotometer yang sekarang sudah dilengkapi dengan pembacaan Komputer. Oke, PC. Kecuali yang bawa ke lapangan yang cuma portable ya pasti kan tuh. Iya. Kalau kegunaannya begitu satu set ya Pak? Iya, satu set ini. Yang spektrofotometer yang ini dia satu set ini. Jadi prosesnya kita melakukan alat instrumen pembacaan ini yang paling penting orang bikin dulu DP kurva kalibrasi. Pasti kan mungkin
mungkin belum pernah atau belum familiar dengan kata ini. Bikin istilah regresi. Regresi itu hubungan antara setiap titik. Jadi kita kasih cuma gambaran sedikit. Jadi di sini ada X, ada Y. X ini konsentrasi, Y ini adalah absorbansi. Jadi di spektrofotometer ini dia sebenarnya baca absorbansi. Konsentrasi ini yang torong bikin dari larutan baku yang ada. Jadi di sini ada larutan baku 1000 ppm. Larutan baku 1000 ppm. Orang mau bikin DP larutan, kalau di sini ada nggak? Nah, kalau di sini ada di cara kerja, di sini dibilang siapkan kurva standar dengan konsentrasi 0 sampai 40. 0 sampai 40. Kalau 0 sampai 40 dari 1000 ppm 0 sampai orang kan artinya di sini orang ada pengenceran. Kalau kimia itu pasti tahu bagaimana dia rumus pengenceran. Toh ada M1 V1 M2 V2. Itu M1 V1 M2 V2. Ketika ada larutan 1000, orang mau bikin di labu. Contoh ini kita ya sebaiknya juga kita mesti kasih tahu. Jadi ada labu, ini cuma contohnya labu. Orang mau bikin larutan kerja 0, ini kita bikin sampai 50 supaya bisa menjangkau sampai air bersih sebenarnya. 0 baru 5 baru 10 baru 20 tabung kau Mbak. iya 30, ini cuma gambaran Pak ya. Iya. 40 50. Jadi ini yang konsentrasi standar yang harus dibuat untuk bikin kurva kalibrasi. Kalau mesti ada konsentrasi standar 0 sampai 50 ppm. Yang orang punya ini 1000. Kalau tadi kita sempat bilang tuh ada rumus pengenceran, ini enggak apa-apa kita kasih tahu. M1 V1 M2 V2. Ini M1 V1 ini larutan dari larutan baku. Jadi molaritas di sini kan 1000. Ya. Volume yang torong mau ambil di sini yang torong belum diketahui. Jadi torong kasih V1 itu. Itu yang torong sebentar akan mau cari tahu. M2 molaritas yang torong akan mau cari ini. Yang akan torong bikin. Jadi kalau molaritas 0 atau 5 saja. Molaritas 5 ini kan 1000. Ini 1000 ppm, ini 5 ppm. Volume kedua, volume akhir itu torong bikin dalam labu 100 ml. Jadi labu 100 ml yang begini, pinjam ya. Nah, ini. Labu 100 ml. Jadi kan ini dari volume yang torong mau ambil sebentar, torong mau bikin dalam labu 100 ml. Jadi V2-nya ini torong langsung kasih 100 saja. Ini tinggal perkalian toh. 5 kali ini sudah 500. 1000. Nah, berarti volume yang torong mau ambil di sini cuma 0,5. 0,5 dalam volume akhir 100 ml. Torong dapat 5 ppm. Jadi ketika torong ambil sebentar, itu kita tadi bilang kita cuma pakai buret yang ini. Karena volumenya kan sampai 10. Ini lebih teliti juga karena DP kan buret itu pasti lebih teliti, lebih kecil. Jadi tinggal ini sampai di sini 0,5. Nah, ini pasti lebih kecil lagi. Nah, ini 0 sampai nah, kita tinggal impikan dari 0 sampai 5. Itu hitungan yang tadi ini torong ambil 0,5
dari larutan baku torang kasih ke labu 100, tinggal torang tambahkan aquades sampai tanda tera. Ini ada tanda garis ini, DP batas akhir ini. Sama juga dengan ada di volume-volume begini. Ini ada tanda garis, berarti cuma sampai sini DP volume 10 mili. Bukan sampai di garis ini. Begitu DP prinsip untuk torang mau bikin larutan kerja dengan deret yang seperti ini. Nah, ketika sudah ada deretnya, berarti sudah ada konsentrasi kan? Nah, ini yang torang kasih ini. Nah, tinggal torang kalau 0 ppm berarti tidak ada kadar sama sekali, toh? Kalau 0 berarti tidak ada kadar, toh? Jadi cuma larutan aquades full dah. Nanti orang masukkan larutan yang 0 ppm, 5 ppm, 10, 20, 30, 40. Nanti muncul di sini. Tidak. Nanti ada DP kuvet. Jadi ada kuvet yang tolong kasih masuk. Jadi ada kuvet begini, larutan yang tolong kasih masuk. Ya, tolong kasih masuk di sini. Ini ya. Nah, ini juga kalau spektrofotometer yang di sini ada double beam. Double beam di sini ada dua kuvet. Dua kuvet di sini, Pak. Ada satu yang semuanya blankonya yang torong tetap, cuma sampelnya yang berganti-ganti di sini. Ada juga yang single beam. Single beam itu cuma satu. Kalau ini single beam. Oh iya, ini single beam. Cuma ini jangan sampai salah, ini cuma satu sih DP kuvet. Orang-orang macam-macam. Ini single beam. DP kuvet yang double beam. Tapi yang ada 4 orang lapis kata apa gini? Nah, yang lapis itu. Oh, ada kan? Oh, Iya, yang dari lapis. Ya kalau ada berarti lebih gampang buat periksa. iya. Kalau ada tinggal Tapi kok di siap itu berarti walaupun cuma ada itu kok nggak ada di periksa kalibrasi. mesti gatuk ya, no? Mesti pastikan DP Kelengkapan awal. UV itu ada lampunya sendiri, visible itu ada lampunya sendiri. Jadi mungkin DP lampu itu yang mesti terang apa no kaki so low DP kan namanya lampu, ada masa pakai gitu. Nanti lampu itu no kalau misalnya dia sonda UV. Iya ada lampu UV toh. Tapi lampu UV yang di luar sana tidak seperti di spektrometer bahasanya Pak ada lampu D2 LED, ada lampu Wolfram. Itu kan nggak perlu kita sebenarnya nggak perlu kasih tahu. Tapi itu dah, DP lampu yang tergunakan di spektrofotometer. Ya kembali di sini. Di sini larutan yang kita sudah bikin dan kita coba menguji lagi. Sebenarnya ini larutan ini apakah kita masih bisa pakai atau tidak? Nanti kita bikin salah satu standar. Ini salah satu standar yang kita mau bikin. Kita akan bikin sebentar 20 ppm dengan kurva standar yang sudah ada. Kita coba membaca, kita bikin ini standar 20 ppm. Kita membaca sebagai sampel. Apakah pembacaannya masih sesuai atau enggak? Kalau tidak sesuai, ini kurva kalibrasi ini orang harus bikin lagi. Tidak sesuai itu nanti ada hitungannya sebentar. Dengan nilai yang muncul sebentar, ketika munculnya 19,5 dia persentase nanti sebentar dia persentase temu balik, dia istilahnya temu balik dia di antara 90% sampai 110%. Bahkan ada juga sampai 95% sampai 105%. Tergantung, kalau kita di sini 90 lah, 90%. 90 sampai 110. Untuk menguji apakah ini kurva kalibrasi ini masih bisa terus pakai ternyata dengan terus membuat salah satu larutan standar yang terus bikin dari sini. Bikin 20 ppm, orang mau baca apakah dia masih masuk di sekitar 20 ppm atau sih enggak. Kalau misalnya sejauh kayak misalnya kalau ada larutan kerja ini
kontrol baca, misalnya tolong bikin 20 ppm, kontrol baca di sini ukuran jadi 10, berarti ini sudah bisa tergunakan. Orang harus bikin larutan standar yang terbaru. Itu sih sebenarnya. Kita cuma mau memaksimalkan waktu, kita coba tes dulu, satu dulu. Kalau masuk, kita pakai ini saja. Yang penting prinsipnya kita sudah kasih tahu tadi, prinsip kerjanya. Kalau misalnya nggak masuk, kita mesti bikin dari awal. Ya, yang penting kita sudah kasih tahu bagaimana prinsipnya. Orang bikin larutan kerja dulu dengan konsentrasi sudah diketahui. Di sini ada deret 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ini yang sumbu H ini yang konsentrasi 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Dia ini absorbansi ini karena kita sudah baca. Dia absorbansi kan ada naik toh. Dari 0 di sini baru dia naik sampai dia bentuk garis lurus begini. Kalau misalnya ada yang lihat sampai dia muncul garis lurus seperti ini. Nah, ada persyaratannya, nilai R-nya, nilai R, ini nilai R, correlation coefficient, persyaratannya harus lebih dari 0,995. Ini hasilnya 0,997. Itu lebih. Jadi kurva yang kita mau pakai itu harus di atas 0,995. Artinya ini begini. Antara larutan 0, 5, 10, 20, 30, 40, dan 50 itu harus ada hubungan. Itu kan referensi itu atau correlation coefficient itu harus ada hubungan. Jangan sampai orang bikin larutan standar ini dia absorbansi naik turun ini. Itu artinya nyana regresi. Karena begini, ketika orang ada sampel, orang kan baca absorbansi di sampel. Kalau absorbansinya baca di daerah 0 sampai 20, pastinya langsung diketahui, oh berarti dia konsentrasinya berada di sekitar sini. Itulah fungsi dari ini kurva kalibrasi ini. Tinggal orang baca absorbansi, orang langsung secara otomatis, oh sudah, berarti dia di daerah sini DP pembacaan. Ini DP fungsi untuk bikin kurva kalibrasi. Jadi seperti ini kan suatu metode yang nyandak seperti TH atau cuma baca ini kan tuh ya. Dari persiapan bukan ada sampel sudah masuk Jo. Sudah bacanya. Kekalahan yang kit sana, nah ada yang begini. Itu ketika orang mau daftarkan akreditasi nggak bisa. Jadi seperti yang kemarin kan, ini kan sudah masuk lebih. Bagaimana DP? Apakah di sana DP persyaratan sudah mencukupi untuk orang bisa membagikan? Sudah cukup sesuai dengan prosedur yang sudah. Tapi untuk skala yang mau diakui, ya ada batasannya juga. Ada yang skala yang lebih tinggi di atasnya. Jadi kalau misalnya kemarin sempat dengar-dengar kan di COVID misalnya, ini antigen yang merek ini DP akurasi 60%. Merek ini 70%. Merek yang begini, nah itu yang DP orang mesti uji. Bagaimana gold standarnya kalau misalnya periksa COVID itu yaitu PCR. Itu kalau misalnya ada puskesmas itu periksa antigen positif, orang harus konfirmasi lagi ke lab yang mungkin DP tingkatan pemeriksaan harus akurasi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya alat yang kit pembacaan yang cepat, rapid, itu bisa digunakan sebagai deteksi toh, ini toh. Kalau misalnya ada air minum misalnya jual depot air minum kontrol PD, kontrol periksa, pakai rapid itu harus ada rekomendasi sebaiknya ambil sampelnya tindak lanjut ke lab yang mungkin bisa dan melakukan pemeriksaan yang DP akurasinya lebih tinggi. Begitu sih. Bukan maksudnya orang mau bilang bahwa itu bedanya toh antara orang mesti tahu dulu DP itu kenapa orang mesti lakukan uji ya setidaknya di lab yang akreditasi kan sudah ada jaminan mutunya yang sudah diakses oleh pihak eksternal juga.
Jadi begitu. Kalau misalnya ada lab-lab yang mungkin belum akreditasi, ya mungkin orang belum tahu juga apakah metode yang digunakan itu metode yang tidak baku atau metode yang cuma diambil jurnal ilmiah atau bagaimana. Sebaiknya kalau sudah terstandar, pasti reagennya yang digunakan, prosedurnya pasti sama seperti yang ada di SNI-nya. Pasti kalau satu itu tepat dia. Oke, kita kurang lebih terlalu banyak baca cerita. Kita semua kerja dulu supaya kaki semua istirahat. Jam. Oh ini beli. Kalaupun ada. Belum di atas ya Beki. Ayo ada di atas. Kalaupun memang itu ada anggaran ya, mungkin lebih bagus itu. Jangan sampai belangkonya itu ada sulfat. Oh, kaget orang pe. Jangan sampai ketika orang belangko ini kan maksudnya memang orang pastikan bahwa DP nilainya tidak ada toh, atau paling tidak kecil toh, kecil. Itu yang sebagai orang pesan. Jangan sampai begini, ketika orang punya terus ada sulfatnya, nah itu kan pengaruh juga. So ada koreksi berapa persen toh terhadap mungkin ada 5 ppm atau 10 ppm, tambah juga dari pelanggan punya 30, walaupun sih sebenarnya ada kasih kurang, tapi pengusahakan sulfat di sini tidak ada. Kalau Aquades ini boleh diminum? Oh, maksudnya kalau minum itu kan Bu, kalau orang minum itu pastinya harus ada kalsium toh, harus ada ion-ion. Kalau yang jual-jual di air mineral aqua itu kan pasti ada ion-ion toh, ada air mineral Pak. Air mineral itu kan ada kalsium, gitu lah. Tapi nggak mempengaruhi kalau minum. Kalau ini guna apa orang minum kalau misalnya tidak ada elektrolit di sini? Kalau orang minum itu harus ada elektrolit, daya DHL toh tinggi. Kata dia cuma so tepat senang dihilangkan dulu. Kalau mau minum juga cuma mau lewat begitu ya. Tapi nggak ada efek. Tolong pastikan diuji juga, harus diuji. Ini kan bukan untuk air mineral dalam kemasan, bukan untuk diminum. Mineral ada DP Kandungan. Jadi memang nggak ada dan Memang murni. iya. Kalau ini memang lebih boleh sudah Makanya diuji. kan tapi dia karena murni masih boleh kan. Oh, kalaupun diminum murni ya, main periksa di yang lain juga, maksudnya banyak tuh DP persyaratan untuk air minum. Iya, kalau misalnya semua bisa tidak ada di atas baku mutunya, berarti boleh orang kan ada standarnya juga toh, standar baku air minum. mutu air minum. Buffer itu kan Pak. Ini baru tuh mau bikin larutan Sulfat. uji kurva. Uji kurva. Larutan uji kurva. Jadi orang mau, jadi kalau di prosedur situ, orang bikin kurva kalibrasi. Jadi orang mesti bikin deret 0, 5, 10 sampai kalau kita 50 toh, orang mesti bikin. Itu kalau prosedurnya. Nanti orang kalau misalnya tidak masuk, orang mesti bikin begitu, Ini kan mau kasih singkat waktu Pak sebenarnya. Ini kan so ada DP kurva, kebetulan barusan minggu lalu Kita bersul. bikin. Kalaupun tidak masuk, kita mesti baking, Ada kurva yang di situ kan.
Iya, ini kurva itu kan bikin dari larutan kerja, baru baca di spektro, baca absorbansinya, nanti tolong diano kalaupun ada. Buffer sudah lewat. Ini mau bikin DP larutan kurva. Ngetes akan DP standar. Iya. Ini kita nyenda ambil dari yang sini ya. Kita ambil dari dua. Kita cuma mau pakai volumenya 2 mili. Kalau kita hitungannya dari sini, kita mau bikin DP konsentrasinya 20 ppm. 20 ppm dari larutan baku tuh terus mau bikin berapa volume yang terus ambil di sini, terus tinggal pakai rumus ini. M1 kedua. Jadi kalau ini 100 volume yang terus mau cari toh DP konsentrasi akhir 20. Jadi tinggal 20 di sini. Volumenya dalam 100 ml. Jadi 20 kali 100 2000 tuh. 2000 bagi 1000 2. Jadi dari larutan bakunya yang kita masukkan di sini kita cuma ambil 2 mili. Jadi dari saya pas dulu. Jadi dari Jadi tinggal orang mau ambil 2 mili. 2 mili kalau dari 2 berarti nanti berhenti dia di 4. Ini ya, setiap satu analis beda cara kerjaan. Alat yang torong gunakan ini juga pasti berbeda hasil yang torong mau dapat. Jadi ketika torong pakai ini, torong mau pakai pipet yang begini, pasti akan ada perbedaan. Jadi orang pastinya kan tuh itu kalau misalnya mau uji ini ya pasti ya kompetensi juga personil untuk mau pegang ini harus benar-benar kompeten dari penggunaan alat, dari DP pembacaan sampelnya, pembuatan kurva kalibrasinya harus sesuai di atas 0,995. Itu kan DP jaminan. Kalau misalnya seandainya terus bikin kurva DP hasil jauh, itu yang terus mesti bikin berapa kali kan. Ini tinggal orang tambahkan aquades. Aquades. Anda tentukan DP ukuran aquades masuk di situ berapa, Pak? Sampai di sini. Oh, sampai di Sampai batas. tanda Iya. Sampai tanda batas. Tapi itu kurang itu, Pak? Kurang. Ya, kita homogenkan dulu. Oh, iya. Iya. Walaupun sih sebenarnya kalau misalnya cair begini, cairnya sudah homogen. Tapi sebaiknya Homogen itu dicampurkan, Pak. Iya. Takutnya sebentar. Kenapa jangan sampai torong 100 seperti ini langsung full. Jangan sampai seperti itu. Karena ini ingat kalau misalnya ini sampel yang cair dua-dua. Bagaimana kalau misalnya padat? Dia ada titik jenuh ketika torong mau kasih homogen kondisinya homogen, torong mesti tambahkan serta lewat DP. Iya. Jadi pastikan dulu
larutan yang torong mau impitkan atau mau saya homogenkan pada dia sedikit demi sedikit, no? Pastikan homogen dulu. Banyak kan kalau misalnya padatan itu dari tong kasih volume batas sampai sini, kok homogen kan tinggal tong tambahkan, baru tong apa ya istilahnya kan kasih tambah ulang iya. Kalau dia so ini homogen. sebenarnya kan ini boleh langsung, cuma kita mesti pakai pipet. Kita Iya. nggak mau kasih begini kok tak lewat Tak lewat, sama. iya. Iya. Ini pipet. Tapi kalau misalnya ketuk so ada yang bisa pastikan dia mau saling kumulung tepat ya kita juga ya nggak Iya. salahkan juga sih. Iya. Lebih baik bagi Kalau misalnya ketuk mau ada yang bisa mau sampai tepat ya kira-kira. berarti expert. Jadi kalau bikin tambahkan jumlah volume atau ada tanda tera kongkong so talebe dengan Berarti kapas boleh juga menghapus itu Kang. Air yang tinggal. oh. Oh kalau kapas dia berserat, iya. Ini tinggal jadi cara juga mau mengintipkan jangan sampai nyak sejajar yang torong ke Iya. mata. Oh, ini kan soal teknis juga tuh kalau misalnya mau mengintipkan. Pokoknya dia intinya sampai di garis. Yang selama 3 kali untuk dihomogenkan kembali setelah sampai di batas ukur. Konsentrasi 20 ppm. Ini for blankonya yang pastikan dia kan nol toh. Data ambil dari mana ya pasti ambil dari Apodes. Ini yang kita sudah kasih label, sebaiknya kalaupun apa dikasih label. Cuma kalau begini kan nanti tegur pak kita no, Pak tadi itu 20 ppm ini kalau tak salah. Ini 20 ppm. 20 ppm. Oh berarti dua kali mau baking DP larutan Kang Pak. Iya ada DP blanko karena di sini ada blankonya ada DP. Ini orang kalau larutan blanko kita rasa DP ketelitiannya seperti yang konsentrasi. Mungkin kalau talebe 1 mili juga atau tak kurang 1 mili tidak terlalu berpengaruh. Jadi jangan pakai pipet. Hah? Jadi kalau tidak terlalu apa nggak apa-apa. Ini 100 mili Aquades. Nah, untuk pengerjaannya sesuai prosedur, ini prosedurnya kita baca lagi. Ya, ada prosedur di situ dibilang ukur dengan teliti 100 mili contoh atau bagian yang dijadikan 100 mili ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Ini label Erlenmeyer, orang so masukkan sampel atau dalam hal ini kadar analit yang sudah diketahui 20 ppm dalam label Erlenmeyer 250. Kemudian di sini orang tambahkan 20 mili larutan buffer. Di sini menggunakan larutan buffer A. Kebetulan ini pipet dispenser botol yang ukurannya 20 mili so ada. Jadi tinggal orang mau tarik begini so 20 mili. Ini blankonya. Misalnya ini blanko sebelah kanan 20 mili. Balik lagi ini 20 mili. Oke. So 20 mili toh. Lanjut aduk dengan alat pengaduk sambil diaduk tambahkan 1 sendok spatula. Mulai hitung waktu pengadukan 60 detik. Orang siapkan stopwatch. Jadi ada stopwatch mana? Ada. Ya, siapkan stopwatch. Jadi stopwatch setahu tuh. Orang mau aduk dengan memang kecepatan yang sama atau rata dibilang di situ. So, di sini orang tambahkan dulu TDP baru ini juga. Nah, 1 spatula. Semuanya
eh, DP hitungan situ satu spatula yang ukuran yang agak lebih besar daripada ini. Jadi kita mau masukkan ini dua. Iya, sama. Blanco dengan konsentrasi sama. Ini sama. Jadi waktu pengadukan di sini 1 menit toh. Jadi kita aduk sorry. Ini 3 sama DP kecepatan, ini DP stirrer, ini DP stirrer. Ini yang pertama 1 menit. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada sulfat 1 menit sesudah Didiamkan orang selesai ini sudah selesai selama 5 menit 1 menit. setelah pengadukan. Nah, Untuk kalau mau dilihat kan so ada perbedaan. Secara langsung kalian bisa melihat ini ada warna yang bening, ini so ada bahan keruh. Nah, itu di sini ada proses barium sulfat di sini. Karena ada ion sulfat di situ, tolong tambahkan BaCl2. Di situ ada barium sulfat. sini kan tuh untuk apa? Mau uji DP kurva ya? Enggak, yang ini. Ini blankonya. Blanko Iya, ya. blankonya. Diamkan selama menit setelah diaduk. Ini orang tunggu 1 menit lagi. Ini kan di menit ke 5 dulu, 5 atau 6. Jadi Nah, itu apa itu, Pak? ini kuvet, jadi macam-macam kuvet itu. Jadi kuvet kan ada macam-macam. Kuvet yang sudah disterilkan itu. Bukan disterilkan. Oh. Ini kan kalau di kimia nggak ada beda dengan apa toh? Dengan mikro. Oh, Yang penting ini kan tuh tolong pastikan nyenak mau berwarna no dia. Celup di kalau misalnya ada alkohol. Nah ini kan karena kita nak menggunakan bahan-bahan yang tidak terlalu banyak noda kecuali yang sulfat, nitrit dia mau berwarna ungu. Jadi memang jangan sampai cuma rusak karena tak lama atau nak cuci. Dia mau berwarna DP kuvet. Kaki warna ungu, so nggak bisa dipakai. Sekarang tinggal menunggu. Ya, ini blankonya. Nah, ini tisu juga, tolong ambil yang tisu yang enak coba serat. Kage, tolong pengadaan tisu, yang berserat, nah dia coba tempel DP. oh itu yang mau isi, Pak, bukan ini, Kang. Satu. Oh iya, ini ada DP Blanco dulu ditaruh di Iya. taruh yang pertama. Kena. Blanko dulu. Blanco dulu. Blanko dulu. Coba deh. Standar 20 ppm. Oke, STD 20 ppm. tolong pastikan kalau dia masih masuk. Ini yang apa tadi, Pak?
Selain Blanco tadi apa ini? Ini standarnya. Oh, ini standar Kang. Iya. Karena ini mau ukur standar tuh ini. Iya, mau uji standar. Uji standar ya. Kalau dia nyedak masuk, orang mesti bikin standar yang baru. DP yang saling-saling itu Pak Maksudnya, tidak ditentukan berapa ini kan cuma pencucian bilas. begitu? Iya, Oh, cuma bilas. iya ya, siap-siap. Iya, bilas. Siap-siap. Iya, cuma bilas toh. Hmm. Bilas dengan yang sampel yang orang akan baca. Kalau mau bilas di Aquades juga terlalu lama. Aquades juga kan Masukkan ke spektrofotometer. Nah, ini hasilnya. Jadi Ini sudah hasil. 20 ppm orang dapat 20,97. Ini mesti uji dulu. Kalau orang lihat DP hasil kan, oh ya betul 20 yang dia dapat. Tapi orang ada rumusnya. Hmm. Harus Rumus ada rumus. lagi. Jadi ketika sampel 0 ini maksudnya sampel 0 ini kan dari nya kan dari Blanco kan orang anggap dia 0. Baru orang tambahkan 20 ppm. Konsentrasi akhirnya di sini konsentrasi akhirnya 20,97, kita copy saja. Sini paste. Ini sini ya 20,97. Ini persen R-nya 105%. Dia kan tadi kita bilang keberterimaannya sampai 110. Bagaimana ketika nyanak mau diterima? Contoh ya, kita hitung ya. Kalau misalnya DP torang bikin 20 ppm, konsentrasi akhirnya di sini ternyata cuma 18. Kita mau lihat ya. 18 misalnya. 90 ppm 90%. Kalau 90% berarti masih bisa diterima. Toh? Bagaimana kalau misalnya DP hasil 17,9 saja? Toh? Ini karena ada ini sudah diterima. Kalau misalnya hasilnya, walaupun kalau misalnya terang lihat, kan 20 terang udah backing kong DP hasil 17,9 kan agak mendekati, toh. Tapi ketika terang hitung dengan rumus, oh DP persentasenya tidak masuk. Begitu saja. Nanti tinggal orang uji kurva dulu. Kalau misalnya kurva itu masih masuk dengan persyaratan yang ada, baru tong lanjut bikin DP sampel itu. Atau enggak, kalau misalnya tong punya waktu yang banyak, orang bisa bikin yang kurva ini, tapi kan ada prosesnya. Kalau orang sudah uji salah satu standar saja, masuk DP persyaratan, orang enggak perlu tong bikin kurva lagi. Berarti sudah perlu mau uji sampel kan? Kalau kurvanya orang uji pakai 20 ppm kok nyenak masuk sesuai tadi, Harus periksa sampel. Kurva dari awal. Oh. Kalau tadi kan cuma satu DP standar yang orang bikin 20. Kalau misalnya masuk, orang bikin ini. Itu semua ya. 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 yang sudah kita kerjakan sesuai dengan yang ini. Itu kan kalau misalnya DP uji 20 punya tidak masuk, Dia harus bikin orang bikin ini. Kayak gitu. Kita cuma mempersingkat waktu. Karena kalau mau kerja juga ya lumayan. Karena kalau dia nyenak masuk ini, DP persen R ini, kaget tuh ya kelar 1 hari. Yeah. Bisa saja. Ini kalau misalnya di lab itu bukan pekerja tuh cuma 1-2 jam. Iya. Ini enggak. Dia ada. Ini saja ada rekaman yang ada persyaratan. putus-putus so 1 jam. Nah, ini belum baca sampel, baru Iya. persiapan saja. Ini sudah. Sekarang orang mau baca karena DP kurva masih bisa layak kalau menggunakan. Kalau baca sampel. Baca sampel. Sini ada sampel air bersih dan air minum. DP proses pekerjaannya juga kita lihat prosedurnya sama. Cuma kalau misalnya di bawah 10 ppm, kalau air minum, orang pakai buffer B. Kalau air di luar air minum, dia di bawah 5. Cuma itu sih beda-bedanya. Tapi tetap kalau misalnya mau ditanya DP prosedur ya sesuaikan dengan SNI, karena SNI bukan begitu. Ada 2, kita ambil ya DP
sampel dulu. Ini ada sampel 6061. Ini sampel yang akan diperiksa. Ini diambil berapa mili, Pak? Sama. Oh. 100 mili. 100 mili. Di beker gelas sana lagi. Erlenmeyer. Erlenmeyer. Jadi ini urutannya 661 baru 694 dengan 695. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini kan 5. kita pindahkan sebelah kanan. Dover A 20 mili untuk sampel. Lalu untuk makan ini barimpurida ini 22 sendok. satu. Baru pura itu nggak ditakar dulu. Ini dong ada takarannya. Takar 2 Dia sen. tidak dibilang 3 gram dia enggak. Iya. Cuma di situ ukuran mesnya. Iya. Cuma dibilang 1 sendok saja spatula. Iya. Iya, sebenarnya kan tuh ya mungkin dari SOP, kalau kan tuh SOP ditulis 3 gram ya tolong ditimbang dulu. Ini kan tuh karena SOP cuma bilang 1 sendok ya. Karena ini spatula kecil makanya ada bikin 2. Ini sudah, baru tinggal orang putar 1 menit. Putar 1 menit. Sorry. Masukkan masing-masing, baru jadi sebenarnya ketika orang bikin kurva dari larutan ini saja, ketika orang masih ada deret ini pasti nanti ada perubahan DP kepekatan dari Iya, larutan ini, betul. dari yang jernih sampai pekat sekali. Dekat sekali. Itu kurva kalibrasi dan maksudnya. Nanti ketika ada sampel, tinggal kamu angkat ini, kamu bisa mau lihat. Oh dia ada sini dia. Ketika kamu masih ini, oh dia lebih dari apa dia. Begitu sih fungsi dari alat spektrofotometer. Iya. Kan, kalau dulunya kan fotometer atau di bawah fotometer ada tuh komparator, cuma untuk perbedaan warna kan. Ada DP standar warna begitu. Iya, ada kalau ini bukan standar apa maksudnya kepekatan Detek saja, kepekatannya, ada mau berubah iya. warna. Jadi ini 1 menit orang pindahkan di sini. Kalau dari sini kan tuh ya ini pasti lebih tinggi daripada yang ini. Iya. Oh dia nomor sampel. Nomor sampelnya Nomor 5, 8 dan 13. ini 6061 baru 6094 baru 6099 cuma 3 sampel. Kurang mau tunggu DP sampel ini. Mau bilas lagi sama yang tadi toh, Pak? Iya, itu proses sama. Jadi kalau dibilang nyenak bakalan mau dapat dari kurva, cari deh penyebab. Penyebab, apa dari penyebab iya. yang nyenak bisa dapat? Bisa ditemukan itu. Oh, daripada nilai regresi ini cuma 0,8 atau 0,90. Jadi tinggal bagaimana orang mau. Kemudian masukkan ke spektrofotometer.
pecah. DP hasil 6,69. Oke. Jadi ini juga ketika orang seperti tadi, orang mesti DP jaminan mutu apa? Ada persyaratannya. Di dalam satu batch itu ada perwakilan yang orang harus lakukan pengujian kembali. Jadi seperti ini kita mau uji sampel kembali itu di sampel 6061. di 6061 Jo. Dengan DP spike juga di 6061. Ada dua DP jaminan mutu yang harus lab lakukan. Uji presisi atau uji keterulangan atau pembacaan kembali, dan ada uji akurasi. Akurasi ini uji ketika ada sampel yang sudah punya kadar tertentu, orang mau tambahkan kadar yang sudah diketahui. Jadi misalnya ini matematikanya. Ini sampel yang 6061 kan dia dapat 12,9. Ini yang kalau misalnya keterulangan kan ya, atau presisi, orang mau baca ulang. Kalau misalnya hasilnya mendekati atau ada hitungannya juga persennya di bawah 15%, oh berarti sesuai DP hasil sesuai ini. Presisinya. Kalau akurasinya ini 12,9, torang tambahkan kadar analit ketika 2 mili yang torang tambahkan itu DP hasil tadi hitungannya 20 ppm toh. Ketika sampel yang torang bikin, torang kasih masuk 2 di sini. Kong sampel yang sudah diketahui hasilnya 6061 itu 12,9. Jadi dari 2 mili yang torang dari larutan ini, kong torang impitkan jangan pakai aquades. Torang impitkan pakai sampel. Kalau yang pertama tadi kan pakai aquades kan? Iya. Dapat kadarnya kan 20. Iya. 0 tambah 20 tuh. 20. Nah, kalau matematikanya simpel tuh. Ketika orang dari sampelnya 12,9, kong orang mau tambah 20 di situ. Harapannya dia mesti dapat pembacaannya 39 toh. Itu yang orang mesti jaminan mutu ada 2. Dari sampel yang orang kerjakan ini, so ada hasilnya, orang mesti ada keterulangan atau presisi, dan ada akurasi atau istilah kerennya spike. Tambahkan kadar analit tertentu, yaitu 20 ppm. Jadi ini orang mau kerja DP jaminan mutu. Belum kerja DP ini. Karena ada kadar di bawah 10. Air minum di prosedur sini, di prosedur air minum sini, kalau seandainya dia kadar di bawah 10 ppm, nah ini larutan buffer B dipakai bila konsentrasi sulfat dalam contoh kurang dari 10. Ini orang udah dapat air minumnya di nomor ke-294 toh. Dia pH cuma 6, berarti di bawah 10. Nah, toh harus kerjakan lagi. Dia harus pakai dengan buffer B. Jadi dari prosedur lumayan. Kalau cuma 3 sampel, misalnya ada 40 sampel, kalau ada di bawah itu, kerjakan lagi seperti yang sebelumnya. Ini kita membuat jaminan mutu dulu ya. Larutan sampel yang sama Jo, yang sampel 6061. Mudah-mudahan sampelnya masih cukup. Ini 6061. Kalau duplonya
sama seperti yang tadi toh, kita kan kalau misalnya tadi cuma saling di sini toh untuk pembacaan pertama. Jadi duplo proses pengerjaan sama. Biar dia lebih besar dikit nggak apa-apa Kang. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai terlewat jalan. Oh. Oke, ini kita mau kerjakan DP keterulangan kedua atau istilahnya duplo. Duplo. Baru yang satu kita mesti pakai labu. Erlenmeyer. Sebenarnya orang mau tambahkan 20 ppm. Di buffet Kang. Orang mau kerjakan di buffer A. Ini keterulangan di buffer A karena DP sampel di atas 10 toh. Nah, kita mau ulang di 20. Kalau misalnya di bawah itu mesti pakai di buffer B. Jadi kita mau keterulangan saja. Kan di situ kan bilang 5-10% dari satu batch. Jadi kan 3 ini kalau saja 10 1 berarti ya kalau 3 itu kan pasti 1 atau Dengan 10 satu. iya. Jadi tinggal terang lihat saja lah. Ini semuanya yang tempat 4. Jadi ada turun sedikit berarti kalau di sini 6 turun sedikit. Jadi kan ini tinggal terang lihat. Kalau ketelitian. Ini asumsinya 2 mili toh. 2 mili orang tambahkan sampel yang tadi kan aquades sehingga DP hasil kan tuh 20. Oh iya. Kalau Mau ini pekerjaan sama tapi beda DP pengisian. sampel yang sudah diketahui kadarnya. Kadarnya kan tadi dulu 12,9. Jadi kalau secara otomatis 20 nanti orang harapannya ini tambah ini, so 20 tambah 19, tambah 12, 32. Begitu DP hasil sebentar itu sih. Itu kan DP jaminan mutunya. Jadi Goyang-goyang lagi. kalau misalnya dari lab cuma mau kasih sampaikan hasil ini sebenarnya nggak masalah juga. Cuma ketika ditanya jaminan mutu ya pastinya Nggak ada. Betul nggak? Ada nggak? Seperti yang tadi, kalaupun mau Mana DP bukti dong? melewati juga ini kurva kalibrasi, nggak apa-apa. Tapi pertanggungjawaban DP kevaliditas atau reliabilitas data yang mau dihasilkan. Kalau datanya cuma orang mau kasih lewat-lewat begitu ya, orang ke pertanggungjawaban lah. Jadi sebentar AS juga prinsipnya masih sama. Alat instrumen pasti kurva kalibrasinya masalah. Nggak mau lewat. Ini Kenapa bikin begitu Pak? iya, serah lo bagaimana cara mau buang di air langsung dapat terserah sih. Oh. Ambil ini kan, lo mau ambil DP mati. Oh tahu aku lem kok dia Kang. Diambil begitu. Ini
Setempel Kang. Tak kira dah mau kasih bersih kau mesti gosok di botol. Oh enggak, itu cuma mau ambil. Ambil di magnet. Iya. Ambil di magnet. Oke. Ini sama prosedurnya dari 100 orang Tambah 20. tambahkan 20. Baru bagian bawah. 2 atau 1 sendok spatula. Aduk lagi selama 1 menit Kang. Pembacaan yang kedua. Masuk berarti ya jadi Diamkan selama 5 menit lagi Kang. Kemudian periksa di spektrofotometer dan baca hasil. Iya, buffer B kalau DP nilai di bawah dari 10. 10 ya. Kalau di luar dari Air minum. dia memang bilang di bawah dari 5. Jadi kalau misalnya di sini 6 berarti Masih kita boleh. lanjutkan di buffer B. Ah. Cuma air minum yang kita lanjutkan di buffer B. Oh iya. Kalau ini masih buffer keterulangan Kang. Oh iya. Ah. Iya. Keterulangan dari yang sampel yang DP nilai Di atas 10. dari 10 ya. Pakai buffer A. Ah. Oh. Ini orang mau siapkan. Nah, kalau buffer B ini orang mesti siapkan juga DP blanko. Kalau ini kan blanko ini pun pakai buffer A. Jadi Buffer orang A. mesti baca sebentar. Bikin ulang. Blanko dari buffer B. Bikin ulang lagi. Bikin ulang. Jadi Capek deh. ini cuma 3 sampel, Pak. Iya. Belum banyak kan. Ada kemudian sih 20 sampai ini Ricky habis lagi masih sebulan. Jadi ya Kalau yang kembar itu sarjana kimia. Dengan suara tak sama. Oh iya. Suara lama. Iya, nah, maksudnya adalah kan kembar yang Tapi ada kan yang beda. beda. Nama kembar beda. Iya. Nah itu nah. jadi ini DP blanko. Bukannya ada emerald. Masih ya? Tapi mah itu enggak pernah tak tukar tuh. Dia bagusnya beli selasa. So, Ini blanko sudah, baru sampel. Nanti kemudian kosong. sama tadi DP pengambilan buffer A buffer B. Iya, Sama Kang. sama. Kita tambahkan 20 mili. Oh, iya. buffer B. Ini kan orang kasih kode di sini 6061 duplo dengan 6061 spy. Kasih tanda. Ini DP duplo. Ini yang keterulangan tadi Kang. Iya, mau baca ulang. Jadi ya, ibu boleh mau lihat sendiri dong. Mana yang akurasi lebih tinggi ketika torong ini dia pakai yang kit sana, yang cuma 2 tetes masuk, nah, itu loh. Iya. Kalau begini DP itu no, yang torong mesti kalau misalnya ada kit sulfat coba baca di lapangan toh. Pasti beda Kalau itu. DP hasil somo lebih baku mutu ataupun di situ bilang oh ini so positif ataupun ada indikator lainnya bisa dirujuk Mesti rujuk. ke lab-lab yang Iya. so akreditasi nanti. Heeh.
Ini yang keterulangan. Mau lihat DP hasil apakah sama? Oke, ini DP hasil. Oh, sudah sonai kan? Nah, ini kan coba kita hitung sampel 12. Oke. Hasil pertama DP hasil 12,9. Hasil pertama. Hasil kedua DP hasil 11,9. Dia kan udah turun tuh. Artinya ada satu perbedaan antara itu. DP mau cari tahu apakah DP perbedaan besar diterima atau tidak, ada rumusnya. Nah, ini ada rumusnya. Ada perlakuan simplo duplo, persen RPD-nya. Ada persen RPD-nya jangan sampai lebih dari 10%. Kalau kurang dari 10% berarti dia masih bisa diterima. Oh, kalau kurang. Iya, jadi hasilnya orang bisa sampaikan 12,9. Begitu. Tolong lanjut untuk Oke. spike-nya. Ini sampel apakah tuh ini S ini? Itu spike-nya. Spike. Jadi kalau misalnya spike-nya dapat, orang mesti uji ulang. Uji ulang. Ya. Ini sampelnya. Sampelnya 12,9. Sampel toh 12,95. Sampelnya 12,95. Orang spike 20 ppm. Konsentrasi akhir dia 34,9. Berarti sama. Orang mau uji dulu, Pak. Oh, Masuk enggak dia persyaratan? Oke, dia masuk. Dia Sampai 10 persen toh? R-nya 109. Kalau uji kurva itu ada persyaratannya. DP uji kurva itu tunggu ya, nanti kita sebentar tak ambil. Persyaratan lebih ketat lagi. Ada yang cuma 5%. 95 sampai 105. Ada yang 10%. Kalau yang begini Kalau cuma spike 15%. 15%. Kalau pengujian 15%. Kalau keterulangan. Jadi ini dari hasil yang terong baca 3 sampel tadi dengan pembacaan pertama kita simpulkan tidak ada perbedaan atau jaminan mutunya sudah sesuai. Presisinya masuk, akurasinya masuk. Toh, ketika sampel yang sudah diketahui kadar, tong tambahkan 20, hitungannya tadi kan 12,9 atau 13 tambah 20, hitungannya kan 33 atau dapat akhir 34. Kan kasarnya dia mesti dapat nilai ketika tambah 20 mesti begitu dari hasil. Kalau yang masuk berarti DP nilai spike ini yang DP hasil itu tidak bisa orang mesti baca lagi dengan sampel yang lain. Iya, coba sampel. Kalau ini kan masuk ketika presisinya dengan akurasinya sudah memenuhi, berarti sampel itu ada jaminan mutunya. DP jaminan mutu dari lab yang tolong hasilkan sesuai. Jadi DP hasil memang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Pak, tolong disebut DP ini di atas baku mutu. DP hasil begini. Tolong dua kali pembacaan juga begini. Tolong kadar analit yang tolong tambahkan juga begini dia. Jadi memang nggak bisa terbantahkan toh. Sampel sekarang. Kalau buffer B so langsung pakai ini Kang, sampel Kang. So enggak pakai Aquadis. Seperti sampel. Oh, sama dengan ada sementara. kadar-kadar yang ada. Buffer B artinya sama prosesnya dengan buffer A. Tadi kan kita kasih dari sampel kita langsung ambil saja itu buffer A. Ah ini soalnya pakai ini buffer A, tolong pakai buffer B. Iya, cuma itu dia beda. Masuk kalau makan kan, sari ya. Saya boleh ya. Sama kok ini. Sekelar aja. Son
berarti sama tahu Kalau berhenti kan. so jadi ini sama ini blankonya atau aquades ini buffer. Oh itu sorry sampel. Tadi tolong pakai yang ini, tolong pakai yang ini sekarang. Pakai 20 mili. Cuma satu ini nggak ada, kita pakai pipet biasa. Jadi 20. Jadi kalau begini dia nggak terlalu minta akurasinya seperti yang standar. Jadi kalau pun mau pakai pipet ukur yang 20 mili sih nggak masalah. Nggak perlu pipet volume. Bedanya antara buffer A buffer B, ini ada taruh natrium sulfat. Jadi ada sulfatnya ini. Jadi kan DP larutan yang kecil, sampel kurang dari 10 ppm, berarti agak di bawah toh. Nah ini ada sulfatnya. Jadi yang sampel sebentar ada sulfatnya. Tolong saya sulfat, dengan blankonya itu ada sulfatnya toh. Jadi tinggal mau perlu kurang. Larutan itu Pak mau bikin atau memang ada dia? Ini bikin sama proses, tapi kan Oh, Pak kita so ada sisa. ada sisanya. Iya. Oke, baik. Baru iso ini nggak perlu pas sekali. Ini buffer B kasih masuk di blankonya. Blanko. Baru sama juga Disampel. Diaduk 1 menit, 2 media. sampel Setelah diaduk, diamkan lagi selama 5 menit. membaca. Kenapa baca nak? Jadi untuk Kurang sulfat, membaca sebentar. Bilas lagi. Selama ini Pak untuk pembeli. sampel yang orang baca dari sampel yang orang baca ini 6061, 6094, 6095 sudah sesuai dengan prosedur yang orang ikuti toh. 3 sampel yang orang baca awal, baru ada jaminan mutu, orang mesti presisi dan akurasi. Baru ketika ada diminta tidak lebih dari 10, orang harus pakai buffer B, sudah selesai. Nah, nanti kalau misalnya hasil buffer B-nya sebentar, ini kan blankonya 17. Kemudian buffer B-nya ini kebetulan kita ambil dia bacanya di 28. Kalau orang mau kasih kurang itu DP hasil 11. Nah, orang pakai angka yang sebelumnya. Orang pakai angka 6, jangan sampai lewat 10. Ini kan artinya orang coba memenuhi prosedur. Sebenarnya kalau misalnya kita berpikir secara logika, kenapa orang harus menguji lagi DP sampel ketika dia di persyaratan sebenarnya harus diuji baku mutunya kan di atas. Kenapa orang mesti paksakan dia di bawah? So tahu-tahu Pak dia hasilnya di bawah, kenapa orang mau paksakan? Ini kan cuma memenuhi Cari kepastian. persyaratan saja. Ketika harus ada nilainya di bawah 6, di bawah 10, artinya 6, orang pakai buffer B. Hasilnya ketika dia nilai di bawah 10,
buffer B, orang kasih masuk itu. Tapi kalau hasilnya di atas 10, dalam hal ini kan dia dapat 11. Ketika orang tambahkan kadar sulfatnya, hitungannya. Jadi orang masukkan DP nilai yang sebelumnya di bawah 10, jangan sampai dia berpengaruh terhadap yang sampel yang orang udah pakai buffer A yang nilainya 10,1 serta pakai buffer B, DP hasilnya dapat 11. Jangan sampai pengaruh di situ, pakai nilai yang Pertama, pertama. Kalau DP nilai di bawah dari 10, pakai yang kedua. Jadi sampelnya sudah selesai, no? Untuk proses pengujian sulfat hari ini sudah selesai. Jadi pengujian kalau misalnya tadi penggunaan buffer B, kalau air bersihnya dia di bawah 5, orang pakai buffer B. Kalau air minum pakai kalau misalnya Buffer A, iya. iya. Kurang Kalau dari itu sih. berbeda. Heeh. Terus DP range pengukurannya juga Perbedaan air bersih itu dengan air lebih kecil sebenarnya, 40, minum. 0 sampai 40 untuk air minum. Kalau air bersih sampai 70. Ini kalau terang mau kerja mau sendirikan air minum dulu sendiri, air bersih dulu sendiri, ya pasti lebih capek. lama. Iya, Kalau iya. sampel yang terang, yang penting tong tahu no dari prinsip bagaimana dari nilai. Ketika ditanya juga tong tahu, oh ini SOP kalau air minum pakai mesin ini, kalau di luar air minum pakai mesin.